pewarta kerajaan sorga, pemberita pembebasan. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan cacah desa melangkori, Yesus dari Nazaret telah mendekatkan berita tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga dan seruan pertobatan kepada umat di tengah pergumulan mereka. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, memaparkan kerajaan Allah atau kerajaan sorga berdasarkan Taurat dan nabi-nabi. Ia berkhotbah di tempat-tempat terbuka, di pantai dan di bukit. Dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa atau umat itu, ia telah membahasakan sisi rahmat dari kerajaan Allah, yakni bahwa Allah mengulurkan tangan kepada manusia berdosa, merangkul mereka yang terbuang, dan membebaskan mereka yang ditindas oleh kuasa-kuasa jahat. Atas dasar itu, pertobatan berarti berpaling dari dosa kepada Allah yang berbelas kasihan kepada manusia berdosa. Dengan apa yang dilakukannya, saudara, Yesus dari Nazaret telah membangkitkan pengharapan di hati banyak orang, khususnya massa rakyat yang hidup dalam penderitaan jasmani, jiwani, dan rohani. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu menyambut mereka, orang-orang yang sakit secara jasmani dan jiwani, serta hampa secara spiritual, sehingga menjadi sasaran empuk setan-setan. Ia menyembuhkan mereka semua. Ia membalikkan keadaan mereka yang buruk menjadi baik. Ia memulihkan mereka. Ia meneguhkan kemanusiaan mereka. Mendatangi guna mendekatkan Injil kepada manusia berdosa di kancah pergumulan
dan membuka pintu lebar-lebar guna menyambut dan memulihkan manusia berdosa yang datang dengan pergumulan. Itulah praksis Yesus dari Nazaret. Itu jugalah yang hendaknya menjadi praksis atau pelayanan gereja, komunitas murid Kristus. Saudara, Jajah Desomilangkori mempertemukan Tuhan Yesus dengan massa rakyat. Dalam teks Yunani, oklos, orang banyak. Yesus melihat mereka lelah dan telantar, seperti domba yang tidak bergembala. Perhatikan Matius 9 ayat 36. Mereka lelah, eskulmenoi dalam teks Yunani. Artinya susah, resah, dan gamang. Mereka telantar, erimenoi, keleleran, kapiran. Mereka seperti kawanan domba yang tidak mempunyai gembala. Probata, ekonta, poimena. Kita ingat keprihatinan Yahweh Allah Israel saat melihat umatnya seperti kawanan domba yang terserak-serak dan tercerai-berai. Yeskiel 35, 34 ayat 5, 8 dan 12. Ia marah kepada para gembala kawanan domba itu, yakni para pemimpin umat yang terdiri dari raja, para imam, dan nabi-nabi. Mereka tidak menggembalakan kawanan domba itu. Mereka menikmati susu dari domba-domba itu, membuat pakaian dari bulu domba-domba itu, dan menyembelih domba-domba yang gemuk. Tetapi mereka tidak menggembalakan kawanan domba itu. Lihat Yeskiel 34 ayat 3. Mereka menggembalakan diri mereka sendiri. Mereka tidak ada saat domba-domba itu ada dalam bahaya, sehingga binatang-binatang buas leluasa memangsa mereka. Lihat Yeskiel 34 ayat 5 dan 10. Yahweh Allah Israel menyatakan bahwa ia akan menjadi lawan dari para gembala itu. Yahweh juga menandaskan bahwa ia akan mencari domba-domba yang terhilang dan menggembalakan kawanan domba itu. Perhatikan Yeskiel 34 ayat 10, 12 dan 15. Firman Yahweh Allah Israel, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yeskiel 34 ayat 16. Nah, berjumpa dengan massa rakyat yang terlunta-lunta itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kata yang diterjemahkan dengan tergerak oleh belas kasihan, splanghnizomai, yang muncul pula dalam Matius 14 ayat 14, 15 ayat 32, 18 ayat 27, dan 20 ayat 34. Kata itu membayangkan suasana hati yang kuat. Hati yang merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan sendiri. Perasaan turut menderita ini mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk menolong sesama yang dijumpainya sedang menderita. Saudara, merasakan penderitaan massa rakyat, Tuhan Yesus berbagi dengan murid-muridnya. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit, sabdanya. Matius 9 ayat 37. Ia tahu massa rakyat tidak seharusnya susah dan kapiran. Ia tahu mereka perlu dibebaskan dari keadaan itu. Ia tahu agar pembebasan itu dimungkinkan harus ada tangan-tangan yang terulur. Mereka membutuhkan Injil, kabar baik yang sejati. Tetapi massa rakyat begitu banyak. Karena itu sambung Tuhan Yesus,
Mintalah kepada yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan para pekerja kepada tuaian itu. Matius 9 ayat 38. Saudara, Tuhan Yesus tahu persis bahwa Allah Bapanya, Dialah Tuhan yang empunya tuaian itu. Allah peduli kepada masa rakyat yang terlunta-lunta. Dalam pada itu, ia menyadari bahwa kepedulian Allah kepada manusia melibatkan manusia juga. Dengan perkataan lain, perlu banyak orang yang berbela rasa dan siap mengulurkan tangan kepada masa rakyat. Tak lama berselang, saudara, Tuhan Yesus memanggil 12 orang murid. Matius 10 ayat 1. Tujuannya jelas, mengutus mereka dalam karya pembebasan masa rakyat yang terlunta-lunta. Pergilah kepada domba-domba yang terhilang dari keluarga Israel, katanya kepada mereka. Matius 10 ayat 5. Amanatnya, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Sebagai tanda bahwa kerajaan itu sedang mendatangi dunia, murid-murid akan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Matius 10 ayat 8. Untuk itu, Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir setan, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 10 ayat 1. Membebaskan masa rakyat, saudara, bukanlah perkara heroisme individual, kepahlawanan perorangan. Bukan. Membebaskan masa rakyat adalah kerja banyak orang yang dipersatukan dengan jiwa dan semangat yang sama. Kepedulian Allah tidak saja dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Bela rasa ilahi juga diungkapkan melalui keterlibatan orang-orang yang bergabung dengan laki-laki bersandal dari Nazaret itu, yakni murid-muridnya. Mereka adalah utusan-utusan Allah dalam Kristus demi misi pembebasan melalui pemberitaan Injil Kerajaan. Hingga saat ini, saudara, Tuhan Yesus tetap merasakan penderitaan mereka yang sengsara dan kapiran, yakni orang-orang yang dimelaratkan oleh pembangunan ekonomi yang eksploitatif. Orang-orang yang dipaksa menyaksikan hutan-hutan yang ratusan tahun mereka keramatkan dihancurkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan. Orang-orang yang didiskriminasikan karena ras dan atau agama. Orang-orang yang dipandang telah dihukum, dikutuk, dan dibuang Allah karena sangat berdosa. Mereka semua membutuhkan kabar baik yang membebaskan. Sekarang pun, saudara, Tuhan Yesus tetap memanggil, mengajak, memperlengkapi, dan mengutus murid-muridnya, yakni kita. Dipersatukan di dalam gerejanya dan diberdayakan oleh Roh Kudusnya, kita diajak untuk pertama berjumpa dan berbela rasa dengan mereka yang sengsara dan kapiran. Kedua, diperlengkapi dengan kuasa, hikmat, pengetahuan, dan keterampilan. Serta yang ketiga, diutusnya untuk mengerjakan misi pembebasan. Demikianlah pewarta kerajaan Allah, pemberita pembebasan. Terpujilah Allah. Amin.